Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Syaiful Mukti Ali MPD, semoga beliau selalu diberi kesehatan, selalu dimudahkan dalam urusan rezekinya, dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Izinkan pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang jenis public speaking retorika. Nah, sebelum ke pembahasan, kami mengajak teman-teman yang menonton video kami agar mensubscribe channel kami, like video kami, comment, and share, dan dukung terus channel kami agar terus berkembang, agar kami memiliki semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Nah, sebelum ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10 beranggotakan 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri yang bernama Sony Setiawan. Kemudian yang kedua, ada sahabat saya, Mas Gilang Wahyu Wicaksono. Dan yang ketiga, ada sahabat saya, Mas Ahmad Firdaus. Adapun dalam pembahasan ini, kami memiliki 19 slide pembahasan dan akan dibagi ke dalam 3 narasumber. Narasumber yang pertama adalah sahabat saya, Mas Gilang Wahyu Wicaksono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Oke teman-teman, dalam video ini kita membahas materi tentang jenis public speaking retorika. Pembahasan pertama tentang public speaking retorika yaitu tentang sejarah. Sejarah menunjukkan bahwa public speaking yang kita kenal dewasa ini berakar dari tradisi politik peradaban Yunani kuno. Asal mula public speaking tidak pernah terlepas dari aspek politik yang menjadi akarnya, yaitu seni berbicara di depan publik yang disebut sebagai retorika. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian public speaking retorika secara etimologi. Retorika berasal dari bahasa Yunani. Kata retorikos yang berarti pidato, kata tersebut berasal dari kata rhetor yang berarti pembicara publik. Retorika juga berkaitan dengan kata rema, artinya yang berkatakan serta dari kata kerja ero, artinya berkata dan berucap. Adapun secara sederhananya, retorika adalah seni sekaligus ilmu yang mempelajari penggunaan bahasa dengan tujuan menghasilkan efek persuasif. Selain logika dan tata bahasa, retorika adalah ilmu wacana yang tertua yang dimulai sejak zaman Yunani kuno. Hingga saat ini, retorika adalah bagian sentral dalam pendidikan di dunia barat. Selanjutnya, pembahasan mengenai tradisi retorika. Teori dalam tradisi ini melihat komunikasi sebagai seni praktis. Itu John dan Voss dalam bukunya tahun 2010. Seni tersebut berkaitan dengan bagaimana masyarakat menciptakan tindakan yang strategis yang melibatkan logika, emosi, dan serangkaian metode. Dalam tradisi ini, kata-kata memiliki peran yang kuat dalam melakukan komunikasi. Karena hal tersebut, praktek komunikasi berbasis tradisi ini tidak terlalu membutuhkan skill. Dengan kata lain, practice make perfect. Itu kuncinya. Buku yang berjudul Retorika Modern karya Jalaluddin Rahmat merupakan terobosan dalam mendefinisikan retorika masa kini. Konsep klasik retorika dipahami sebagai hanya teori dan secara psikologi bernilai pada konteks-konteks tertentu saja. Misalnya untuk memenangkan sidang di pengadilan, membela diri, atau mempengaruhi politik publik. Di zaman sekarang ini, perkembangan retorika tidak sekedar teori, namun telah sampai pada pelibatan unsur teknologi di dalamnya. Baik, untuk pembahasan berikutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Gilang Wahyu Wicaksono atas pembahasannya. Pembahasan yang kedua
yaitu akan disampaikan oleh sahabat saya Ahmad Firdaus. Waktu dan tempat kami persilakan. Ada beberapa tokoh retorika Yunani kuno seperti Gorgias, Plato, Aristoteles. Gorgias adalah seorang sofis dan ahli retorika yang hidup sebelum era Sokrates. Sebagai salah satu tokoh retorika yang paling menonjol pada masa itu, lahir di Leontini, Sicilia, dan kemudian hari menetap di Athena. Gorgias dapat dikatakan sebagai salah satu public speaker profesional sekaligus komersil yang pertama dalam sejarah. Gorgias sering mengadakan pidato di tempat-tempat umum ternama seperti Olimpia dan Delphi. Ia juga menarik bayaran atas pengajaran yang diberikan lewat pidatonya. Keunggulan penampilan Gorgias adalah dalam pidatonya ia selalu menerima pertanyaan-pertanyaan dari audiens secara acak dan ia mampu memberikan jawaban secara impromptu atau tanpa persiapan. Menurut Gorgias, seorang ahli retorika yang baik dapat berbicara dengan cara yang meyakinkan dalam topik apapun. Sekalipun ia tidak berpengalaman di bidang tersebut, pendapatnya ini menunjukkan bahwa retorika sebagai sebuah seni dan teknik berkomunikasi dapat dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan apapun, tidak hanya pidato politik. Yang selanjutnya Plato. Plato membuat tulisan paling berpengaruh pada abad 4 Masehi, retorika dengan judul Gorgias, sebagai tokoh yang mewakili tradisi retorika yang dikritiknya. Ketika itu retorika adalah praktek yang sangat populer di Athena. Tulisan tersebut ditulis Plato untuk merespon kekaguman berbagai pihak pada masa itu terhadap retorika sebagai seni berbicara yang dianggap sangat berguna. Karena kekuatan retorika untuk mempersuasi audiensnya, tulisan ini pun dipandang secara negatif. Dalam tulisan Plato diceritakan pandangan Sokrates yang mengatakan bahwa retorika tidak lebih dari cara orang-orang pandai untuk membujuk pendengar-pendengar yang polos untuk setuju dengan mereka. Plato sendiri sempat menyebut retorika sebagai perbuatan yang licik dan buruk. Plato mengkritik retorika sofistik seperti yang diajarkan Gorgias karena menurutnya kaum sofis menggunakan retorika hanya untuk menampilkan pidato persuasif yang mementingkan kepentingan pribadi, bukan didasarkan pada keadilan. Retorika seperti ini berbahaya bila terus dipraktekkan, apalagi diajarkan pada generasi muda karena dapat membentuk masyarakat yang tidak adil. Tidak dapat dipungkiri bahwa Plato sendiri dalam tulisannya dan dari cara mengemukakan argumen menunjukkan keahlian menggunakan kata-kata secara persuasif. Hal ini notabene identik dengan seni retorika. Seorang orator urung Romawi, Cicero, membaca tulisan berjudul Gorgias tersebut ketika berkunjung ke Athena dan berpendapat bahwa tulisan Plato alih-alih mendekreditkan para ahli retorika, malahan menunjukkan keahlian Plato sendiri dalam berretorika. Yang selanjutnya, yang terakhir, Aristoteles. Aristoteles dapat dikatakan sebagai kontributor terbesar dalam perkembangan retorika di dunia barat. Tiba di Athena pada 367 Masehi, tepat satu abad setelah sejarah mencatat masa di mana tradisi retorika dimulai. Pada usia 17 tahun, ia mengikuti akademi yang didirikan Plato. Pada awalnya, Aristoteles mengambil posisi yang kritis terhadap retorika seperti halnya yang dilakukan oleh Plato. Namun pada akhirnya Aristoteles mempelajari lebih dalam tentang seni retorika dan menulis sebuah karya yang hingga kini masih sangat berpengaruh dalam tradisi intelektual berjudul Retorika. Dalam tulisannya tersebut, Aristoteles menyusun sebuah pelajaran retorika yang sistematis untuk murid-muridnya. Ini juga sekaligus merupakan usaha yang melegitimasikan pembelajaran tentang retorika dalam sekolahnya. Bila pendekatan Plato lebih mengarah pada pendekatan moral, Aristoteles memilih pendekatan yang lebih pragmatis dan ilmiah. Tujuan Aristoteles adalah untuk memperdalam tradisi retorika yang pada saat itu masih berkutat pada cara berpidato seperti di pengadilan. Hal tersebut menurutnya kurang canggih. Aristoteles meminjam beberapa ide dari para sofis dan dari Plato, namun banyak pula argumen-argumen dalam tulisannya yang
berseberangan dengan apa yang dikemukakan dalam tulisan Plato berjudul Gorgias. Tulisan Aristoteles, retorika dibagi menjadi 3 buku. Buku pertama mendefinisikan retorika, menetapkan ruang lingkup retorika, serta membagi retorika menjadi 3 jenis oratori. Buku kedua membahas tentang strategi-strategi retoris yang terdiri dari karakter dan emosi. Buku ketiga berbicara tentang gaya berbicara dan pengaturan argumen dan kata-kata. Retorika adalah kemampuan, kapasitas, atau kekuatan untuk mempraktekkan pada berbagai kondisi cara-cara persuasi yang tersedia. Dengan mengemukakan definisi ini, Aristoteles mengubah posisi retorika dari semata-mata sebuah praktek berpidato atau berorasi menjadi sebuah profesi kreatif. Aristoteles dinilai mampu membawa retorika menjadi sebuah ilmu dengan cara seperti sistematis mendidik efek dari pembicara, orasi, serta audiensnya. Orator sendiri dilihat dari Aristoteles sebagai orang yang menggunakan pengetahuannya sebagai seni. Jadi, orasi atau retorika adalah seni berorasi. Aristoteles melihat fungsi retorika sebagai komunikasi persuasif, meskipun dia tidak menyebutkan hal ini secara tegas. Meskipun begitu, dia menekan bahwa retorika adalah komunikasi yang sangat menghindari metode yang kohersif. Nah, untuk pembahasan yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, langsung saja. Klasifikasi kondisi audiens. Nah, menurut Aristoteles, audiens itu memiliki klasifikasi kondisi. Yang pertama adalah speaking, yaitu dicontohkan dengan situasi ketika hakim sedang menimbang untuk memutuskan tersangka bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peradilan. Ketika seseorang penuntut dan pembela beradu argumentasi dalam persidangan tersebut, maka keduanya telah melakukan judicial rhetoric. Nah, kemudian yang kedua, political speaking, yang bertujuan untuk mengaruhi legislator atau pemilih untuk ikut serta dalam pilihan politik tertentu. Debat dalam kampanye termasuk dalam kategori ini. Kemudian yang ketiga adalah ceremonial speaking, di mana yang dilakukan adalah upaya mendapatkan sanjungan atau menyalahkan pihak lain guna mendapatkan perhatian dari khalayak. Mungkin yang masuk kategori ini semacam tabligh akbar atau sejenisnya. Nah, karena muridnya terbiasa dengan metode dialektik Socrates, yaitu metode diskusi tanya jawab, one-on-one discussion, maka Aristoteles nih menyebutkan retorika adalah kebalikannya. Nah, retorika adalah diskusi dari satu orang kepada banyak orang. Jika dialektik adalah upaya untuk mencari kebenaran, maka retorika mencoba menunjukkan kebenaran yang telah ditemukan sebelumnya. Nah, kalau dialektik, diskusi tanya jawab, itu kita sedang berupaya mencari kebenaran. Nah, sedangkan dalam retorika itu hasilnya gitu. Kebenarannya sudah ada dan tinggal disampaikan. Kemudian dialektik menjawab pertanyaan filosofis yang umum. Retorika hanya fokus pada satu hal saja. Dialektik berurusan dengan kepastian, sedang retorika berurusan dengan probabilitas atau kemungkinan. Menurutnya, retorika adalah seni untuk mengungkapkan suatu kebenaran kepada khalayak yang belum yakin sepenuhnya terhadap kebenaran tersebut dengan cara yang paling cocok atau sesuai. Nah, di sini Aristoteles membuat kualitas persuasi. Jadi dia membagi kualitas persuasi itu ke dalam 3 bagian. Di sini ada foto yang sumbernya dari uic.ac.id. Yang pertama itu adalah ethos. Jadi menurut Aristoteles, persuasi itu sangat berkualitas
tergantung dari etos kita, dari latar belakang diri kita, dari etika kita, bagaimana kita menyampaikan pendapat tersebut, sopan, tegas, berani, dan lain-lain yang membuat orang yakin atau mau dan setuju dengan pendapat kita. Kemudian yang kedua yaitu logos. Ketika seseorang menyampaikan informasi di khalayak ramai, orang akan melihat apakah informasi itu dapat diterima oleh akal atau tidak. Nah, di sini hal yang penting, informasi itu harus disampaikan masuk logika atau tidak, mudah diterima orang lain atau tidak, sehingga orang lain yakin dengan apa yang disampaikan oleh kita. Ketika kita menyampaikan dengan logis, orang akan setuju dengan pendapat kita. Kemudian yang ketiga adalah pathos atau emotion. Nah, di sini kemampuan dari orang yang menyampaikan informasi itu bisa dilihat dari sini, emosi. Bagaimana dia menyampaikan informasi yang dia sampaikan itu, apakah bisa mempengaruhi orang lain atau tidak. Ketika informasi yang dia sampaikan seperti berpidato membara-bara, menambahkan semangat, dan orang lain pun ikut semangat, maka dia telah berhasil. Ketika dia berpidato atau berbicara tentang kesedihan, orang juga ikut sedih, maka dia telah berhasil dalam persuasinya. Ketika dia berbicara tentang kebenaran dan dia menggebu-gebu, atau dia berbicara dengan bijaksana, dengan cara yang baik, dan orang pun jika diterima oleh akal dan memiliki etika yang baik, kemudian emosi yang baik, maka orang akan setuju dengan apa yang kita sampaikan. Nah, di sini ada pembahasannya nih. Jadi, menurut Aristoteles, moralitas adalah yang paling utama dalam retorika. Retorika yang sukses adalah yang mampu memenuhi dua unsur, yaitu kebijaksanaan, wisdom, dan kemampuan dalam mengolah kata-kata, eloquence. Sedangkan untuk mencapai efektivitas persuasi, ada 3 kriteria utama yang harus dipenuhi. Nah, tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah etos, berkaitan erat dengan komunikator atau siapa yang berbicara. Aristoteles menyimpulkan bahwa pidato yang disampaikan oleh seseorang yang terpercaya akan lebih persuasif dibandingkan pidato seseorang yang kejujurannya dipertanyakan. Selain berkaitan tentang moral, etika juga berarti latar belakang pembicara, seperti keilmuan dan karya sebelumnya yang mendukung apa yang disampaikan. Nah, kita sudah lihat ya, banyak orang-orang yang berpengaruh di tempat kita, itu mereka mudah didengar dan orang lain itu mudah untuk ikut serta kepada apa yang dia sampaikan. Nah, karena dia memiliki latar belakang yang baik, keilmuan yang baik, atau karya yang mendukung. Kemudian yang kedua adalah logos, berkaitan dengan apa yang dibicarakan subjek. Dalam hal ini pidato haruslah berisi kebenaran yang diperkuat dengan data-data dan simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan pathos berkaitan dengan sisi emosi. Di sini kembali lagi tadi, informasi yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh akal dan mudah diterima oleh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah emosi, adalah fitur-fitur lain yang mendukung si pembicara dan apa yang disampaikan, seperti latar belakang pembicara, seorang public figure, personal branding, kerapihan, kecantikan, kemampuan dalam meyakinkan, dan fitur lainnya.
Aristoteles mengutarakan tentang dua konsep pembuktian logis, logical proof, yakni antinem dan example. Contoh, antinem sendiri adalah semacam silogisme yang belum sempurna. Contoh, premis mayor, semua manusia memiliki derajat yang sama. Premis minor, saya adalah manusia. Konklusi, maka saya memiliki derajat yang sama. Dalam antinem biasanya hanya menggunakan premis semua manusia memiliki derajat yang sama dengan manusia yang lain. Saya memiliki derajat yang sama tanpa perlu menggunakan premis saya adalah manusia. Dengan memahami teori dasar retorika dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kita dalam berbicara di depan umum, terlebih bagi mahasiswa. Dilansir dari IDN Times, retorika dapat membantu dalam merangkai kata-kata saat presentasi, mengatur intonasi, berbicara dengan orang lain, lebih mudah menyampaikan ide, bisa menjadi MC tentunya, dan lebih menghargai orang lain yang berbicara. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan, dan terakhir yaitu kesimpulan, retorika adalah seni meyakinkan orang lain di khalayak ramai. Kemampuan kita dalam mempengaruhi orang lain tergantung dari apa yang disampaikan oleh kita, apakah memenuhi etika, logika, dan emosi. Dengan memahami retorika, kita bisa meyakinkan orang lain agar mau ikut bergabung dengan gagasan kita, seperti kampanye politik, ceramah, promosi, dan lain-lain. Sehingga dari kemampuan retorika itu, kita bisa memiliki dampak di lingkungan sosial. Sekian yang hanya bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video kami. Dukung terus channel kami agar kami tetap semangat membuat konten-konten yang bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.